diskusi awal pembahasan, saya akan memberikan suatu ilustrasi tentang adanya suatu populasi, ya ini katakanlah suatu populasi bisa macam-macam ya. Dan kita tahu secara prinsip karena populasi itu adalah suatu himpunan yang memiliki anggota yang mungkin tak terhingga ya, sehingga tidak mungkin kita melakukan perhitungan atau pengukuran terhadap seluruh anggota himpunan dari sebuah populasi. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita melakukan beberapa kali sampling ya, atau penarikan beberapa anggota himpunan dari suatu populasi ya. Misalkan kita melakukan dalam hal ini 2 kali sampel ya. Kita melakukan sampling pertama dan sampling kedua. Kemudian dari data-data sampling tersebut kita hitung variansi setiap sampelnya ya. Maka kita dapat variabel S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah jika kita memperoleh suatu variansi dari sampel yang kita ambil, katakanlah sampel 1 memiliki variansi misalkan ini 2,2 begitu. Kemudian dari sampel kedua kita memperoleh variansi ini misalkan saja 1,2. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dari 2 nilai varians ini, mana yang akan kita gunakan untuk menghampiri nilai variansi dari populasi ya. Nah, ini adalah pertanyaan dasar dari kegiatan pengukuran, karena secara prinsipnya ketika kita melakukan pengukuran, kita adalah mengukur suatu sampel tertentu dan kita menginginkan dari hasil pengukuran tersebut atau dari hasil penarikan sampel tersebut kita bisa melakukan sejenis interference atau inferensi, statistika inferensi untuk menduga berapa sih variansi dari sampel yang kita pelajari. Nah, ini merupakan pertanyaan awal ya, yang merupakan boleh dikatakan batu loncatan dalam kita mempelajari distribusi chi-square. Nah, sekali lagi secara matematis kita bisa menyatakan ya pertanyaan-pertanyaan itu seperti ini ya. Apakah variansi sampel pertama itu secara statistik identik dengan variansi populasi? Dan pertanyaan kedua adalah apakah variansi sampel kedua itu secara statistik identik ya atau boleh dikatakan sama dengan variansi populasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita harus membangun terlebih dahulu bagaimana distribusi suatu variansi ya. Jadi jika kita sudah punya gambaran yang komplit tentang distribusi suatu variansi ya, distribusi suatu variansi, maka distribusi ini ya nanti akan kita gunakan untuk melakukan dugaan-dugaan statistik yang nanti kita bisa menyimpulkan apakah variansi sampel ke-1 itu identik dengan populasi atau tidak. Nah, oleh karena itu pembahasan pada minggu ini kita akan
mempelajari prinsip-prinsip dasar dari distribusi yang nanti akan kita gunakan dalam melakukan penarikan kesimpulan tentang kesamaan atau apakah kita bisa menggunakan nilai variansi pertama atau kedua untuk menduga variansi dari populasi. Nah, sekarang kita lanjut sedikit. Seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya adalah untuk menduga apakah suatu variansi yang sampel yang kita ambil itu bisa menduga populasi, variansi dari populasi, maka kita memerlukan suatu distribusi, ya, suatu distribusi yang bisa memberikan gambaran yang utuh, ya, terhadap variansi dari suatu sampel yang kita ambil. Nah, distribusi ini, ya, distribusi yang akan kita bangun ini, ya, ini secara simbol disebut dengan chi-square, ya. Jadi chi kuadrat kalau udah bahasa Indonesianya. Nah, kenapa disebut chi-square? Ya? Nah, kita ceritanya mulai dari sini, ya. Tadi disebutkan bahwa yang kita cari adalah varians. Nah, kita tahu bahwa varians itu adalah merupakan jumlah kuadrat dari suatu variabel acak. Nah, variabel acak dalam hal ini, ya, kita menggunakan bantuan variabel acak yang sudah dinormalisasi, ya, atau di minggu ketiga kita sudah minggu keempat kalau tidak salah kita sudah belajar variabel acak yang dinormalisasi, ya, atau standar normal, ya. Nah, variabel acak itu merupakan data sampel kita, ya. Kemudian data sampel kita distandarkan, ya. Distandarkan itu artinya data sampel kita dalam hal ini variabel X dikurangi nilai rata-ratanya, kemudian dibagi dengan standar deviasinya. Nah, ini merupakan variabel acak yang distandarkan. Nah, yang akan kita gunakan, ya, adalah standar variabel acak standar yang dinormalisasi. Nah, jadi kita melakukan satu langkah kemudian, ya, satu langkah tambahan, yaitu dengan menormalisasi variabel acak standar. Nah, kita sudah paham bahwa kalau kita punya variabel acak yang dia mengikuti standar normal atau variabel acak tersebut sudah dinormalisasi menjadi standar normal, maka distribusi yang bisa kita gunakan untuk mempelajari karakteristik dari variabel acak standar normal tersebut, kita bisa menggunakan distribusi normal, ya, atau distribusi Gauss. Ini adalah saya kira pada minggu ketiga atau keempat kita sudah membahas tentang distribusi normal, ya. Jadi sekali lagi distribusi normal itu adalah deskripsi statistik tentang suatu variabel acak yang dinormalkan atau dinormalized, ya. Jadi artinya dinormalkan itu adalah nilai rata-ratanya diset menjadi 0, kemudian standar deviasi dari variabel acak itu diset menjadi 1, ya. Sehingga kita sekarang bicara tentang variabel acak yang distandarkan secara normal, ya. Nah, kita gunakan distribusi normal.
Nah, sekarang kita maju selangkah ya. Yang kita cari sekarang bukan variabel acak standar normal, tapi yang kita cari adalah variansi dari variabel acak standar normal. Nah, kita tahu secara matematik bahwa variansi itu adalah penjumlahan variabel acak yang dikuadratkan, ya, sehingga kita memiliki persamaan kira-kira seperti ini, ya. Misalkan ini variabel acak standar pertama, kemudian dikuadratkan. Lebih baik saya hapus dulu sebentar. Ya. Jadi kita punya variabel acak pertama yang dikuadratkan, variabel acak kedua yang dikuadratkan, sampai variabel acak sejumlah degree of freedom-nya. Jika variabel acak yang dikuadratkan itu semuanya dijumlahkan, ya, ini yang disebut dengan varians. Dan distribusi dari varians itu adalah merupakan distribusi chi-square, ya. Jadi secara definisi distribusi chi-square itu adalah distribusi yang mendeskripsikan jumlah kuadrat dari standar normal atau jumlah kuadrat dari variabel acak standar normal, ya. Nah, ini secara matematis kita bisa tuliskan begini, ya, bahwa chi-square itu merupakan variansi dari variabel acak standar normal. Nah, secara matematik bisa pula kita menyederhanakan persamaan ini. Kalau kita turunkan lebih lanjut, kita akan mendapatkan persamaan terakhir seperti ini, ya. Nah, sehingga dari persamaan matematika ini, ya, kita bisa melihat, ya, bahwa chi-square secara konseptual adalah jumlah kuadrat dari setiap standar normal variabel acak standar normal, dan jika persamaan ini kita uraikan, maka kita akan memperoleh persamaan yang secara eksplisit menyatakan adanya hubungan variansi sampel dan variansi populasi dengan fungsi distribusi chi-square. Jadi secara prinsipnya sekali lagi bahwa distribusi chi-square itu merupakan jumlah kuadrat dari standar normal, ya, dari variabel acak standar normal. Sehingga ada hubungan antara distribusi normal dengan distribusi chi-square. Atau boleh dikatakan bahwa distribusi normal merupakan basis dalam pembentukan distribusi chi-square. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana karakteristik distribusi chi-square pada slide selanjutnya.